Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas. Baru awal udah receh aja. Hai Perbanas Pi. Halo. Kita selama liburan kita nggak podcast. Iya sih. Gimana nih, kalian kangen gak mau buka Gilman? Ketemunya muka kita lagi nih. Iya, bosen lagi kayak kapan-kapan kita harus ngundang narasumber gak sih? Setuju. Di sini udah ada yang angkat tangan ya. Ini orang di balik layar ini tuh kayak semangat banget. Iya, benar. Mungkin kayaknya kita terlalu sering ngebahas tentang kisah cinta. Mungkin orang-orang di belakang layar kita tuh pengen mengutarakan gitu ya. Ada yang relate mungkin. Bener, makanya pengen ke join aja. Iya, gitu. tapi kita sering banget ngebahas percintaan. Nah. Kali ini kita ada topik yang sedikit beda nih. Betul. Kita hari ini mau bahas apa, Man? Bahas oversharing di media sosial. Betul. Jadi menurut lu gimana sih oversharing? Dari yang gue tahu dulu kali ya. Benar. Mungkin Perbanas Pips juga sering dengar tentang, bukan sering dengar, sering lihat para influencer mungkin, selebgram atau artis-artis yang nge-share daily life dia di sosial media gitu. Bahkan ada yang sampai jadiin YouTube segala macem. Dari malam. Gue suka bikin lagi. Berarti lu termasuk ya? Enggak, tapi kan gue gak oversharing ini. Okay. Nah mungkin kalau dari pandangan gue oversharing itu kayak tadi mungkin kalau dijadiin konten yang ada in my life atau apa itu masih bagus ya. Cuman kalau yang namanya udah over itu kan berarti udah berlebihan ya, Man. Dan menurut gue itu gak bagus karena itu bisa mengundang orang-orang yang mungkin tadinya nggak punya niatan jahat tuh ketika ngelihat video yang kita terlalu oversharing ini nih, ada nih niat-niat yang kayak wah kayaknya nih orang bikin room tour kamarnya gampang diakses nih buat lewat mana iya nih gitu kan, lewat mana, betul. Bahkan ada di luar negeri, gue lupa influencernya tuh siapa, dia sampai kayak ngasih tahu materialnya, kayak dia tuh baru rombak kamarnya gitu loh, Man. Kayak baru ngedekor, terus dia sampai kayak ada yang minta spill dong Kak bahan kayunya misalkan dari apa. Itu tuh sama dia sampai kayak yang di record yang kayak nih guys aku pakai bahan ini. Nah takutnya orang-orang yang emang punya niat jahat tuh kayak mikir oh ini kayak lebih gampang dibobol pakai ini misalkan. Itu kan bahaya banget. Nah kalau oversharing menurut gue sih kayak gitu, Man. Kayak orang yang terlalu berlebihan men-share atau nampilin tuh semua atau segala sesuatu kehidupannya dia ke media sosial gitu. Tapi kalau dari diri lu sendiri, lu termasuk orang yang oversharing atau enggak? Kalau gue Lu tahu sih. karena gue ngerasa gue selalu apapun gue SG-in. Itu oversharing gak? Menurut lo? Tergantung ya. Tergantung gimana? Kan ada yang bisa bikin bahagia, ada yang gak terlalu menonjolin. Kayak yang tadi lu ceritain selebgram kayak gitu. Yang sampai mendetail. Gitu. Betul. Kalau gue itu sebenarnya orangnya apapun gue sharing, karena gue mikir apapun yang menurut gue itu bikin gue bahagia, gue sharing aja biar orang happy juga liatnya. Tapi untungnya gue nggak pernah nge-share sesuatu yang bener-bener detail, kayak misalkan alamat rumah gue di mana, atau misalkan kayak gue punya sesuatu yang baru, misalkan apa gue share sampai sedetail itu. Dan takutnya ntar orang malah kayak apa ya, istilah tuh kayak ngintilin kita, kayak tahu semua tentang kita. Kan serem ya. Jadi tetap ada, walaupun gue mungkin kalau kalian lihat gue sering nge-share apapun itu di sosial media, gue nggak pernah yang sampai hal-hal detail gitu tuh nggak. Tapi bikin highlight ya. Ya tapi kan itu kayak sayang kalau nggak di highlight orang nggak bisa lihat yang bagus-bagusnya aja. Kalau lo kan cowok nih, cowok biasanya jarang update gitu kan. Bener. Kalau gue termasuk cowok yang jarang update, jarang banget. Karena ya nggak semua harus diposting sih. Iya. Orang lain nge-tag gue pun gue kayak jarang repost. Jarang. Enggak, tapi ada yang aneh, Man. Lu kalau nge-repost Esgodang kenapa miring sih? Sumpah. Itu pertanyaan gue kayak aneh gitu, Man. itu sendi. Itu gak estetik banget, Man. Lihat teman, sumpah gue gedek banget tiap liat SG Gilman. Kayak gue bikin SG nih, Man, nge-tag gue cakep-cakep. Lu repostnya miring. Udah miring tuh kecil. Karena kan biar gue kelihatan itu orang melihat SG gue sampai kayak gitu banget gitu loh. Gue ada kepuasan sendiri gitu. Lo butuh tahu effort orang dalam melihat SG lo. Iya, jadi kenapa nih kepo? Kok miring gitu kan, HP-nya langsung. Unik lah orang kayak gitu. Jarang kan orang kayak gue. Iya. Kan cuma ada satu lo doang kayak gitu. Kayak aneh.
Oke, back to the topic nih. Gimana? Yang oversharing tadi lo tuh berarti bukan tipe orang yang oversharing. Bukan, gue tipe orang yang jarang update lah. Gue kalau tergantung mood aja gue update. Apalagi kayak yang dari lu ceritain tentang sosial media selebgram, terus dari diri lu sendiri gitu kan. Jadi gue tuh jarang banget. Di second juga gue nggak pernah yang segimananya banget gitu kan. Benar. Kecuali kalau misalkan emang ada video lucu gitu kan di reels. Yang random baru lo ini gitu. Berarti sebenarnya kan di sini tuh yang menurut gue negatif ya dari oversharing tuh oversharing yang dari pribadi kita, ngerti gak sih? Kayak tadi misalkan lu nampilin alamat rumah lu, terus kayak lu oversharing tentang mungkin keadaan lu sedih dikit, lu share gitu kan. Iya. Itu tuh malah takutnya balik lagi jadi bumerang, ngerugiin diri kita sendiri gitu loh. Jadi kalau menurut gue nih Perbanas Pips boleh misalkan emang seneng nih ngebagiin hal-hal yang menurut mereka wah ini menarik atau apa gitu, tapi tetap kalian harus jaga privasi diri kalian sendiri gitu loh. Jangan sampai orang-orang tahu tentang hal yang menurut kalian tuh sebenarnya ini privasi gitu loh, nggak boleh. Itu sisi positif. Sisi negatif. Negatif salah dong. Negatif. Kalau sisi positifnya gimana Ki? Sisi positif dari oversharing kayaknya nggak ada deh menurut gue. Nggak ada. Itu oversharing tuh kalau misalkan orang-orang di TikTok bikin day in my life gimana tuh? Ya ada MLF yang normal aja. Jangan sampai bener-bener misalkan kebiasaan lu sikat gigi tuh begini gitu. Lu tampilin beneran nih sikat gigi lu yang begitu. Jangan. Kan biasanya kalau di TikTok lu udah lebih di itu gak sih di apa sih namanya? Diedit. Ya terus kayak lebih bukan disaring juga gitu loh. Kayak maksudnya yang emang harus gue tampilin apa yang enggak apa gitu. Jangan semua yang lo liatin. Kan ada banyak orang yang kayak gitu. Jadi tergantung kepuasan masing-masing sih menurut gue ya. Kalau gue orang yang nggak pernah update tentang reposan orang, gitu. Lu kan orangnya gue lagi gak apa man. Karena kan dikit-dikit lu kalau misalkan di tag orang langsung cepet banget gitu. Enggak, itu ada alasannya. Karena gue menghargai orang yang bikin SG. Oh gitu. Karena gue selama ini kan gue tolong ya yang di belakang layar gak usah tepuk tangan deh. Gak ada suaranya lagi tepuk tangannya. Jadi kayak maksudnya gue tuh ngerasain gue kalau bikin konten tuh kayak gimana. Jadi kalau misalkan gak di repost tuh kayak sebel aja, gue capek nih bikin gitu. Kayak lebih ngehargain orang yang bikin konten aja sih yang nge-tag kita sebenarnya. Makanya gue cepat. Cuman nih menurut gue gak apa-apa lo oversharing kalau lo kayak si Sultan Andara itu. You know kan, kayak maksudnya orang yang emang udah terkenal dan mungkin punya apa sih, kayak emang punya penjagaan ketat mungkin di rumahnya, kayak it's okay. Dia mau oversharing juga. Iya malah jadi duit gak sih? Nah itu oversharing yang positif kan menurut gue. Jadi menurut gue oversharing tuh tergantung gimana orangnya dan dia tuh udah di titik mana. Iya sih. Kayak kalau kita masih yang biasa oversharing jangan gak sih? Takutnya kayak gimana ya? Ntar tiba-tiba ada paket sosok COD. Lo tau gak sih? Ada tuh kabar itu di Twitter apa waktu itu? Gimana? Jadi bisa gue gak ngerti ya. Kayak dia tuh dia selebgram TikTok, cuman emang belum terkenal banget, kayak yang masih endorse biasa nih. Terus dia waktu itu nge-review, dia dikirimin kayak body care gitu, terus dia unboxing, tapi kelihatan alamat rumahnya nih sama dia gitu kan. Dia nggak tahu tiba-tiba beberapa hari kemudian dia lagi nggak di rumah, ada orang bilang tuh paket COD man, yang nerima emaknya. Terus kata emaknya gini, saya gak pernah mesen paket ini, kayak ada bu COD katanya gitu kan. Pas ditelepon si selebgram itu gak bisa ngangkat, kayak lagi emang ada kegiatan gitu kan. COD barang ngakunya tuh handphone kayak berapa juta dibayar sama emaknya tuh, bayangin. Taunya dalamnya isinya kayak ya udah nggak ada. Bahaya gitu. juga. Bahaya. Dan dia sharing gitu kan di TikToknya, ngebagiin kayak dia nyesel banget udah kayak bikin konten yang gak lihat-lihat, kayak gak hapus dulu tuh alamat atau dia tutupin gitu. Itu jadi pembelajaran banget sih buat kita, kayak lu kalau belum tenor-tenor banget jangan begitu dah ya. Tapi pada lo ditipu kan kayak sayang banget, ngerugi. Benar. Jadi baik aja lah, tergantung dari orang-orangnya aja. Dan malah juga menurut gua. Kenapa tuh? Baik lagi ke lu. Kenapa? Gue kan gak pernah yang nge-share. Kan ada orang yang ngadain my life-nya dapat duit gitu. Di TikTok kan sekarang udah bisa dapat duit loh. Ada essence-nya. Iya. Terus? Jadi masukin koin dapat duit. Terus jadi kebiasaan setiap hari
bikin, lagi masak bikin, lagi itu gue dong. lu kayak menyindir gue secara halus ya, nggak apa-apa. Ayo terus promosiin konten gue di sini. Apa lagi gue masak terus magang. Enggak sebenarnya. Oh enggak. Oversharing itu kalau misalkan di bidang kayak yang misalkan talent lu apa gitu, kayak aktivitas lu yang kayak magang gitu-gitu, menurut gue oversharing nggak apa-apa, karena di situ lo bisa naikin value lu. Karena di dunia pekerjaan sekarang tuh orang biasanya kalau misalkan lo ngelamar nih ke HRD, itu tuh yang dilihat bukan CV lo doang, tapi sosial media lu. Nah gue tuh sebenarnya oversharing tuh sosok aja biar orang lihat kayak wah nih anak ternyata aktif ya. Sebelumnya dia magang di sini ya. Gitu aja sebenarnya biar benar. Boleh nih gitu. Kita lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya ada sisi positif dari oversharing kalau misalkan ke hal-hal yang mungkin tentang pendidikan lo, kayak prestasi lo apa gitu, itu nggak apa-apa sih menurut gue. Berarti ternyata oversharing ada positifnya ya. Banyak. Ada, nggak negatif doang kok. Iya betul. Kalau ada pengalaman tersendiri gak, atau lo pernah dengar misalkan temen lu nih, man gue oversharing tentang ini, atau misalkan gue cerita banyak ke temen, atau ternyata temennya nyepuin apa gitu kan. Bisa juga tuh oversharing di sosial media, misalkan di CF terus dicepuin di close friend gitu ada gak cerita dari lo aja? Kalau di second sih banyak ya, cuman gue gak terlalu peduli lagi. Capek. Karena peduli jangan. Karena kalau peduli nambah pikiran dong. Jadi ya udahlah, dia terserah dia mau mengapresiasikan cerita orang, terus dia mau membuat CF di sosial media di second apalagi gitu kan. Jadi ya udahlah terserah dia, gue gitu sih. Kalau lo berarti lebih masing-masing aja, nggak yang mikirin. Tapi kayak ada tuh pernah ada kasus kayak selebgram gitu. Selebgram lagi nih. Iya. Karena infonya kalau oversharing apa? Selebgram bahas kita kan kita bukan siapa. Oke. Ada dia oversharing kayak lu masa nggak tahu sih yang dia nginin di CF tiba-tiba. Gimana nih Twitter? Twitter nggak sih waktu itu ya Twitter juga nggak sih? Twitter. Coba kayak ada. Jadi kayak maksud gue pilih-pilih lah lo kalau mau oversharing di walaupun close friend lo tetap pilih-pilih, karena kita gak ada yang tahu temen kita tuh sebenarnya seperti apa. Takutnya kan ada tiba-tiba nyepuin sama aja. Itu poin gue gak pernah oversharing ke media sosial. Iya sih, takut ada aja yang cepu. Iya. Bener-bener digital tuh cepat sekali. jejaknya pun kayak susah banget dihilanginnya gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya udah nggak usah oversharingan kayak sewajarnya aja lah gitu. Walaupun gue sendiri suka oversharing ya kalau dulu kan apa ya nggak di update di media sosial. Jadi kita kan punya buku dulu kan. Kita tulis kayak Dear Diary. Yaelah SD banget gue. Dear Diary males banget. Ya itu SD. Tapi itu positif banget. Lebih aman gak sih? Aman banget, kecuali orang tua yang baca ya. Keluarga langsung keluarga. Terus kayak maksudnya lu kayak pas nulis tuh kayak gue penulis handal nih. Yoi. Apa sih gue tulis? Jadiin jurnal bagus. Iya nih. Jadiin kisah apa nih cocok ya. Iya sih. Cuman kan zaman berkembang. Iya. Masa sampai detik ini orang udah ada ChatGPT, kita masih Dear Diary. Agak ini banget, sedih amat hidupnya kagak berkembang. Oke, jadi mungkin kalau saran dari gue tadi, ya udah lo boleh oversharing terhadap hal-hal yang mungkin Perbanas Vips mikir, oh ini bisa naikin value gue nih. Kalau gue oversharing mungkin kegiatan misalkan gue ngampus atau apa, itu bisa dilihat sama orang kayak, wah gue mungkin siswa yang aktif ya, berprestasi, itu boleh. Cuman kalau untuk oversharing kehidupan lo yang pribadi, yang sampai kayak takutnya kesorot rumah lo di mana, atau kayak ternyata ketahuan wah nih orang tiap hari misalkan suka nongkrong di sini, itu kayak jangan deh. Betul, bahaya. Takutnya tiba-tiba disamperin sama orang yang gak dikenal atau apa, tuh bahaya banget. Jadi mending kita mencegah daripada mengobati. Betul. Kalau dari lo gimana man? Kalau dari gua, untuk orang yang seperti gua kenapa harus seperti gua gitu? Tetaplah menjadi seperti gua. Jadi gak usah lihat-lihat chat orang, gak lihat chat orang ngapain coba? Lihat chat orang, lihat chat gitu, friend gitu. Jadi
janganlah update gitu menurut gue ya. Betul. Setuju Daripada sih. negatif, soalnya kan oversharing negatifnya lebih tinggi dibanding positifnya gitu menurut gue. Ya setuju. Lebih banyak sisi negatif. Gitu, jadi kita mendingan gak usah lah. Kalau perbedaan speech mungkin lebih setuju mana nih? Yang lebih setuju? Benar. Oversharing gak apa-apa kah? Atau emang aduh kayaknya gue setuju kayak enggak deh mendingan. Enggak deh. Bisa emang terus di kolom komentar kita baca. Kok gue ngakak kayak ngomong gitu. Kita kayak podcast yang ini banget nih. Gak apa-apa. Ntar atau enggak kalau misalkan ntar ketemu Niki di jalan SG-in aja, ntar tag pasti jadi masuk. Iya. Gak apa-apa guys, sumpah. Bakal gue repost semua konten gitu kan. Oke boleh banget. Pokoknya kalaupun kalian kayak kayaknya pendapatnya Niki sama Gilman kurang nih. Iya. Gue punya kayak pendapat sendiri. Betul. Boleh lihat di kolom komentar. Ntar kita Ntar bakal dibacain satu-satu. bacain. Tenang aja. Ini banyak kan tim kreatif kita ya udah kasih. Yoi. Oke deh, berbeda speech kayak situ dulu tentang Ya. sharing dari gue dan partner gue. Gue Gilman. Jangan lupa selalu pantengin sosial media kita di Spotify. ada. Ada namanya Perbanas. Parah. Kita ada podcast Spotify Perbanas. sendiri. Nah, terus di YouTube juga kita mulai Benar. update. Kalau kalian bisa, nih kalian kalau misalkan pantengin di YouTube udah muka kita tuh Iya. udah muncul mulu gitu kan. Tombol merah sama lonceng jangan lupa. Iya, harus di subscribe. Yoi. Jadi search aja pokoknya Perbanas Institute langsung muncul pokoknya kita berdua Yoi. di YouTube. Terus jangan lupa juga follow akun sosial media kita di Instagram perbanas.institute. TikTok kita juga ada di Perbanas Institute. Betul banget. Ini tinggal di search aja nih yang di sini. Karena kita bakal update segala informasinya di sana. Benar. So, dadah. Dadah. Sampai Dah. ketemu lagi. Perbanas Pips. Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas.